Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, Ahmad SNBN. Kali ini saya akan mencoba mengangkat perdebatan antara Ahmad SNBN dengan Herni ya. Dan semoga ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah segala urusan kita semua, dan selalu melindungi iman Islam kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengangkat kita semua dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan, serta kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti ya. Dan pertama-tama marilah kita saling mendoakan satu sama lainnya agar kita selalu istiqomah di dalam menjalani kehidupan kita, terutama tentang akidah Islam kita semua ya teman-teman. Ya, bagaimana keseruannya perdebatan ini nanti, marilah kita dengarkan bersama-sama hingga selesai agar kita tidak gagal paham ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya channel-channel muslim lainnya, supaya kita semakin menambah wawasan kita dan kita semakin bertambah ilmu kita tentang istilahnya ilmu-ilmu kristologi Islam. Dan marilah kita saling mendukung semuanya satu sama lainnya. Sekiranya ini bermanfaat, kita simpan, kita pelajari, dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Dan bagaimana keseruannya perdebatan ini, marilah kita dengarkan bersama-sama agar kita selalu menambah wawasan dan menambah ilmu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman di luar sana yang sedang ditimpa musibah apapun itu bentuknya, semoga cepat diangkat deritanya atau rasa sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam lindungannya ya teman-teman. Bagaimana keseruan perdebatan ini, marilah kita dengarkan bersama-sama, dan kita bisa menilai sendiri seperti apa akidah mereka dan seperti apa akidah kita yang sebenarnya. Bagaimana cara mereka menjajakan akidah mereka untuk memurtadkan saudara-saudara kita dan mengkristenisasi saudara-saudara kita. Dan semoga ini berguna untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtatan ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama-sama perdebatan ini ya teman-teman. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Oke.
banyak kok yang nggak mampu juga memaksakan diri, mereka harus menabung ya bertahun-tahun nyicil pembayaran, itu kan sebenarnya nggak mampu, tapi karena mereka mereka didoktrin dengan doktrin yang salah, ya seperti itulah hasilnya. Oke. Nah, itu yang kamu nggak tahu, Herni. Ya, beribadah haji itu dilakukan bagi orang yang mampu finansial dan mampu juga hatinya, kelakuannya, akhlaknya. Itu meskipun mereka pengemis, jika mereka punya uang dan mereka akhlaknya bagus, memang melaksanakan syariat Islam, maka mereka berhak naik haji. Jadi itu semua itu cuma asumsi kamu, tidak berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, ya kan? Karena di dalam Al-Quran itu tidak wajib hukumnya, hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu duitnya, mampu hatinya, mampu akhlaknya. Ketika dia sudah berhaji, akhlaknya semakin bagus, semakin tunduk kepada Allah dan menyayangi sesama manusia. Karena hablum minan nas itu wajib hukumnya. Begitu juga hablum minallah. Jadi sebenarnya kasihan saya sama umat Kristen ini dengan pernyataan-pernyataan yang udah beribu-ribu kali dikasih penjelasan tapi tak nyangkut-nyangkut di isi kepalanya. Oh gitu ya. Kok aku nggak tahu Erni. Ini tanya ini Erni, menurut umat Kristen kan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Dan Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Makanya gara-gara Yesus jadi Tuhan dan juru selamat, umat Kristen itu masuk surga, ya kan? Asal percaya Yesus Tuhan dan juru selamat, ya kan? Tapi yang saya mau tanya itu Erni, menurut Yesus dan menurut Alkitab Anda, hukum yang terutama itu apa sih? Gimana mau Bapak mengerti? Karena Bapak kan bukan Kristen, Bapak kan nggak percaya kepada Yesus, ya kan? Jadi mana mengerti ajaran Yesus, mana Bapak mau ngerti teologi atau teologi Kristen, pasti nggak ngerti lah. Ajaran Yesus yang utama adalah kasih. Apa lagi? Nggak ada kan? Yang terutama dan yang utama itu adalah ajaran kasih. Kasihnya vertikal dan horizontal. Artiin sendiri ya Pak ya. Gak usah dijelasin mendetail gitu loh. Kalau dijelasin mendetail itu sama dengan maut ya, oke? Itu kan menurut Anda Erni. Yang saya tanya itu menurut Yesus dan menurut Alkitab Anda. Nggak usah menurut Anda dan saya. Ya kan? Kalau menurut Anda dan saya nanti ya jadi lebar gitu maksudnya. Jadi pernyataan Anda itu maksudnya gimana? Apakah Anda ingin mengingkari pernyataan Yesus yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29 itu Erni? Di situ jelas loh, tertulis hukum yang terutama loh. Bukan menurut Anda, bukan menurut saya, tapi menurut Yesus dan menurut Alkitab Anda. Nah ini kebiasaan Muslim, suka motong-motong ayat, terus habis dipotong ayatnya diberikan penekanan di situ. Kalau baca ayat itu Pak, jangan dipotong-potong kayak ngorok leher orang, dibaca semuanya. Itu kan satu perikop. Judulnya apa? Hukum yang terutama. Ayat 29 yang Bapak tekankan tadi ya bunyinya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah
Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, nah, ayat 29 dengan ayat ke-30 itu merujuk kepada hukum yang pertama. Itu kalau orang mengasihi Allah, orang tidak akan mempercayai ilah-ilah lain, karena Allah itu Allah yang cemburu. Allah tidak ingin diduakan. Maksudnya hanya satu Allah yang harus disembah. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu. Itu hukum yang pertama juga di dalam hukum Taurat. Ya, 10 perintah Allah. Oke. Itu maksudnya Esa, hanya satu yang harus disembah. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Orang menyembah Allah, orang juga menyembah apa itu jin lah atau apa dan segala macam. Itu kan udah salah. Nah, lanjut kemudian ke ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Itu yang saya katakan di atas, hukum yang vertikal dan hukum yang horizontal. Oke? Anda ini lucu, Erni. Saya tadi kan bertanya sama Anda. Menurut Yesus, hukum yang terutama itu apa? Dan menurut Alkitab Anda, kan itu yang saya tanya. Saya tidak menanya hukum yang kedua. Terus kalau Yesus mengatakan hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka sayangilah Tuhan Allah kita itu dengan segenap jiwa, raga, dan akal budi. Berarti manusia disuruh menggunakan akal budinya untuk menyembah hanya kepada Allah. Terus yang Yesus itu kan menyuruh nyembah kepada Allah, karena itu adalah hukum yang utama, ya kan? Terus kenapa umat Kristen menyembah Yesus? Dan satu lagi di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, sama apa yang dikabarkan Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sesuai dengan Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka manusia itu disuruh menggunakan akal budinya hanya untuk menyembah kepada Allah dengan segenap jiwa dan raga, bukan untuk menyembah Yesus. Makanya saya tadi kan bertanya hukum yang terutama. Saya tidak nanya hukum yang kedua. Itu kan plesetan doang menurut Anda. Jadi kan lucu pernyataan Anda. Jadi apakah nggak berguna Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 ini? Itu memang kalau orang nggak berhikmat, kalau orang nggak mendapat urapan dari Roh Kudus, itulah dia otaknya itu agak sedikit linglung. Tahu nggak linglung, Profesor Linglung, ya? Nggak ngerti sama sekali, bingung, pusing, 7 keliling. Ayat Alkitab menjadikan dia sama sekali tidak ngerti. Itulah kalau orang nggak mendapat hikmat dari Roh Kudus, hikmat pengertian. Oke. Herni. Kalau begitu nggak usah dipakai dong buku biblos kamu. Kalau kamu merasa sudah punya hikmat, sudah punya merasa Roh Kudus, nggak usah dipakai dong. Andelin aja Roh Kudus.
Nanti kamu kalau saya ajak bahas tentang Roh Kudus, kamu nggak mampu, Herni, ya. Tapi bukan itu yang mau dibahas, tapi tentang hukum yang terutama. Bukan masalah hikmat dan Roh Kudus. Nanti kamu nggak mampu. Jungkir balik nanti kamu kalau saya ajak membahas tentang Roh Kudus. Tapi ya seperti inilah kebiasaannya umat Kristen, ya kan. Ketika ditanya yang sejujurnya, maka mereka kan selalu berbohong. Seperti kayak kamu ini, Herni. Herni, jangan suka mengingkari isi Alkitab Anda sendiri, dan jangan suka mengingkari apa yang sudah Yesus katakan. Nanti kamu dikutuk Tuhan, suara kamu berubah. Apakah kamu mau mengingkari pernyataan Yesus? Dan juga apakah kamu mau mengingkari apa yang tertulis di dalam Alkitabmu sendiri? Ya, kan lucu jadinya. Justru sesuatu itu yang kamu katakan itu tidak membimbing kamu kepada jalan yang benar, tapi kamu justru memelintir-melintir apa yang ada di dalam kitab kamu sendiri, ya kan? Di situ Yesus sangat jelas mengatakannya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap akal kekuatan, bukan untuk menuhankan Yesus. Jadi kan lucu, kok Anda pelintir-pelintir sendiri isi kitab Anda sendiri, kan lucu jadinya kalau begitu, Herni. Mana itu Mr. Ahmad Sagittarius? Kok dia menghilang? Tante, Mr. Ahmad Sagittarius kayaknya kan kalau pagi harus nyetar di kamar mandi. Makanya hilang dulu. Mr. Ahmad Sagittarius lagi nyetor, menabung di kamar mandi, di toilet situ, Tante. Oh gitu ya, berarti dia lagi nyetor ya. Oke. Kasih tahu dia ya, suruh dia cebok yang bersih ya. Iya Tante, nanti aku bilangin kalau habis nyetor, coba pakai sabun ya. Jangan pakai odol. Oke. Iya. Bye-bye Tante. Nggak usah ngeles, Herni. Itu PN aku aja belum kamu dengarkan di bawah kamu, ya. Hanya karena ingin menutupi malu dengan semua pernyataan kamu, terus kamu jadi kayak kena kutuk suaranya. Dan kasihan, ya kan, kamu ingin menghilangkan isi kitabmu sendiri, padahal kitabmu jelas-jelas Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Yesus. Berarti kalau gitu nggak usah dipakai dong Ulangan 6 ayat 4 itu sama Markus 12 ayat 29 kalau gitu dong. Kan lucu. Kamu ingkari itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Yesus yang tertuang dalam kitabmu sendiri. Itu PN saya, kamu dengarkan dulu. Mana si Herninya? Kok nggak muncul-muncul? Apa sudah mau mengingkari apa yang tertulis di dalam kitabnya sendiri? Ayo Herni. Masa baru sebentar udah ngilang, entah udah kemana. Jangan lama-lama dong kalau ke warung.
Masa suka kali mengingkari apa yang tertulis dalam Alkitabnya sendiri dan apa yang dikatakan Yesus. Ini kalau nggak muncul 3 menit lagi, gua tinggal pergi nih, gua sibuk masalahnya nih Erni, ya. Kalau nggak suruh wakilin siapa itu, si Ferguson kek, Umsep kek, Aderion kek, Mutiwati Mena kek. Masa ini di grup kalian sendiri, kok kalian malah pada tengkurap, malah tiarap? Gimana? Katanya disuruh ngabarkan Injil ke seluruh bangsa. Aduh. Kok lama munculnya, Pak? Lagi menabung tadi ya, sampai lambat nongolnya. Nggak apa-apa, udah dibersihin bersih ya pakai sabun biar wangi ya. Kalau nggak pakai sabun, baunya kemana-mana gitu, Pak. Oke. Gini, Pak. Itu ayatnya kan satu kesatuan, ya kan? Allah itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Gimana sih ini Bapak? Iya, memang. Kalau Pak Ahmad Sagittarius mana orangnya gitu. Agak sedikit blank. Kurang gimana gitu ya. Kurang bisa memahami. Ayatnya dipotong sana sini. Itulah kebiasaannya Muslim ya. Ajaran dari sononya memang gitu. Karena ayatnya di Al-Quran itu ayat 1 dan ayat selanjutnya enggak ada hubungannya. Makanya kan disebut dengan Quran ayatnya itu caplok sana caplok sini. Ambil ayatnya di perjanjian lama di dalam Kristen, caplok sana caplok sini. Makanya enggak ada hubungannya satu dengan yang lain. Makanya kebiasaan itu mereka tularkan juga dalam membaca Alkitab. Dibaca ayat yang di atas, di bawahnya nggak mau diterima. Gimana sih? Erni, kamu lagi demam ya? Lagi kena malaria ya? Yang motong-motong ayat itu siapa? Itu kan jelas. Coba kamu baca baik-baik. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang nyuruh kan Yesus, bukan saya atau kamu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa justru Yesus menyuruh, mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, dan menyuruh disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Maksudnya kamu nggak terima dengan ayat itu gitu. Makanya dengarin, tadi kan saya katakan hukum yang utama menurut Yesus dan Alkitab Anda. Ya kalau Anda nggak mau mengaku itu bukan urusan saya, Erni. Gara-gara ayat itu kamu jadi sakit pagi-pagi ini, ya kan, kasihan. Kalau aku bisa nyembuhin sakitnya nanti masih enak, takutnya kebablasan gitu loh. Kayak kena penyakit apa ya, demam malaria kayaknya, kena malaria tropika. Gara-gara Markus itu tadi ya kan. Ya oke lah ya Erni. Semoga cepat sembuh ya sakitnya ya. Ya begitulah ya teman-teman. Emang rata-rata umat Kristen ini kalau diajak diskusi secara fakta dan data menurut kitabnya, maka mereka akan selalu berasumsi. Ya contohnya si Herni ini pagi-pagi udah kena malaria tropika dia. Bahkan hukum yang terutama sendiri dia tidak paham, ya kan.
Malah justru yang dikatakannya hukum yang kedua. Itu kan hukum antar manusia, bukan kepada Allah. Jadi teman-teman semuanya bisa menilai sendiri ya seperti apa sebenarnya cara jualan mereka ini sebenarnya ya kan. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Begitu juga channel-channel muslim lainnya. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.